akan mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Mazmur 111. Kebijakan Allah. Haleluya. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar, dalam jemaat besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan pada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titangnya teguh, kokoh dan seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan pada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita ambil di ayat 10, merupakan perenungan pagi bagi kita bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu adil kepada umat manusia. Dan Tuhan itu mengingat perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi bagian dari rencananya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam tuntunannya, dalam kekuatannya. Maka kita sebagai umatnya, kita harus hendak mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dipilihnya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana kita merespon daripada ketika Tuhan memanggil kita masuk dalam rencananya. Secara manusia itu sangat berat sekali. Masuk dalam rencana Tuhan itu tidaklah semudah yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Karena kita manusia daging yang lemah. Kita banyak kelemahan-kelemahan. Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan janjinya. Tetapi manusia suka mengingkar janji dengan apa yang dijanjikannya. Inilah kenapa Tuhan merindukan kita untuk selalu dekat dengan Dia. Agar kita mengingat akan perjanjian-perjanjian Tuhan dengan kita. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang pegang pada perjanjiannya. Ya, inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri bahwa Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini. Semua di dalam rancangan Tuhan. Mungkin tidak seperti rancangan manusia yang begitu hebat. Tetapi di tengah-tengah masalah dan pergumulan, saya sangat percaya bahwa Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kadang manusia sendiri yang suka keliru menanggapi Tuhan. Kadang manusia sendiri yang lupa apa yang Dia janjikan pada Tuhan. Tapi Tuhan mengingat perjanjian-perjanjian kepada kita. Itulah kita hidup di dalam keagungan Tuhan. Dan saat ini mari kita berserah diri kepada Dia. Mari kita tanggalkan semua apa yang menjadi kekuatan kita. Apakah uang kita menjadi kekuatan kita? Apakah pekerjaan kita saat ini menjadi kekuatan kita? Apakah kesehatan saat ini menjadi kekuatan kita? Mari kita letakkan di bawah kaki salibnya. Bersama-sama kita dengan rendah hati. Karena kasih Tuhan begitu besar. Sehingga Tuhan rela berkorban bagi kita ini. Siapakah kita ini? Umat pilihan Tuhan. Menjadi anak-anak terang. Anak yang dikuduskan. Selama kita hidup di bumi ini. Inilah kita masuk proses arti fungsian Tuhan. Inilah kita mau dituntun Tuhan. Dibentuk Tuhan. Seturut dengan rencana Tuhan. Kadangkala apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu jauh daripada prediksi kita.
Kadang-kala apa yang menjadi rencana Tuhan sepertinya jalan yang berliku-liku, sehingga kadang kita tidak bisa melihat hal yang baik, seolah-olah tidak pernah sebaik apa yang kita pikirkan. Tetapi akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dari janji-janji Tuhan itu digenapi satu persatu. Dan itulah saya katakan, masuk dalam rencana Tuhan itu membutuhkan sebuah pengorbanan, kerelaan. Hati kita ini hati yang tulus. Mari kita jaga agar kita senantiasa mendengar daripada suara Tuhan. Karena saya percaya Tuhan masih berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Inilah menjadi kekuatan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita ini hebat. Siapa sih kita? Bukan apa-apa kalau bukan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Dia? Kita hanya ciptaannya. Mari kita belajar untuk apa? Menyerahkan semua kehidupan kita pada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib jadikan sebuah peringatan, dan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kata pengasih dan penyayang di sini menggambarkan bagaimana Tuhan rela berkorban bagi kita. Bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk kita, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan? Hidup kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, kesehatan kita. Katakan, kalau ini yang terbaik, saya akan lakukan, saya akan jalankan. Ingatlah, rancangan Tuhan, endingnya apa? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Walaupun berliku-liku jalan, saya percaya kalau Tuhan yang suruh jalan, pasti akan ketemu titik sukacita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Karena penderitaan kita ini, saya percaya tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan tahu, Dia menciptakan kita, batas kita seperti apa, kesabaran kita seperti apa. Tuhan tahu sampai di mana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau kita masih bisa ibadah. Bersyukurlah kalau kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan dimanapun. Bersyukurlah kalau kita masih bisa diberikan satu kekuatan untuk terus bekerja. Bersyukurlah kalau kita masih bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dan bersyukur segala sesuatu. Inilah saya katakan bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Ya, saya percaya semua mendatangkan suatu rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat janji Tuhan kepada kita. Kalau secara manusia tidak tahan, tidak sanggup, bagaimana kita mau masuk rencana Tuhan? Bagaimana kita mau terus bertahan dalam pelayanan ini? Di tengah gonjang-ganjing dunia ini, kesulitan-kesulitan yang terus ada. Ada saja masalah yang terjadi. Tetapi saya percaya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya diingatkan Tuhan dari kemarin, tetaplah kamu bersukacita. Walaupun ini dan itu, ada saja bersukacita. Kadang hal yang tidak kita pikirkan, itulah yang terjadi. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang bela, siapa sih yang bisa menentang? Tidak ada. Oleh sebab itu, terus kita dalam Tuhan, kita terus menyerahkan hidup kita, karena Dia akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Kita disucikan, dikuduskan dalam hidup ini. Hari ke sehari, masuk dalam proses masalah. Itulah membuat kita dewasa secara rohani. Sehingga kita siap. Ketika Tuhan datang, kita sudah menjadi mempelai yang sejati. Kita sudah menjadi kuat. Kita sudah menjadi seorang rohani yang dewasa, ya. Dewasa pemikiran, perbuatan, perkataan, bukan lagi bayi rohani. Karena Tuhan mau kita dewasa, gigih, berjuang dalam segala sesuatu. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Mari kita serahkan semua, ya, mengucap syukur karena semuanya baik, semuanya akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa.